Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 142. Bab 716. Bunuh? Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit. Gelombang api tiga warna dan warna hijau tua Douki bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti ombak laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Menyapu gelombang api yang menakutkan ke segala arah mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang respon dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat dihantam oleh gelombang api. Segera, dada mereka sepertinya menerima pukulan keras seperti palu dan seteguk darah merah cerah segar yang membawa panas dimuntahkan. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar dari langit juga telah lenyap pada saat ini. Gelombang api empat warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di atas gunung awan berkabut. Bahkan sinar matahari kesulitan menembus lapisan awan api yang tebal ini. Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu langit secara horizontal. Dengan pengecualian sejumlah kecil orang, para ahli yang tersisa dengan putus asa turun, takut berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka dinodai oleh gelombang api itu. Keok! Awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara ludah yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan menakutkan ini, yang hampir bisa dibandingkan dengan alam, bahkan menyebabkan para ahli di kelas Douang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang seseorang dari kelas mereka dapat bersaing. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, beruntung kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Karenanya, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa getir. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Douang meskipun mereka telah berhasil menyebabkan sekte awan berkabut kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yinggu, Sumei, dan Wuti tua itu memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka saat semua orang menghitung. Ini karena sebagian besar dari sedikit Douang yang sayangnya hilang adalah bawahan mereka. Sekte awan berkabut sialan ini. Ketiga orang itu bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan diam-diam mengutuk. Ahli Douang ini bukanlah orang yang bisa mereka rawat secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka cukup untuk menyebabkan daging mereka merasakan sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat. Namun, matanya memiliki panas yang tidak biasa di dalam. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal tapi itu sesuai dengan seleranya. Berdasarkan sudut pandangnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan stimulasi. Perasaan hemat dari akademi jauh dari mampu memuaskan hati kecanduan pertempurannya. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala saat mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun saya sudah sangat memikirkannya, saya tetap tidak menyangka dia bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Harus diketahui, bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak kelas Douang. Jika masalah di sini harus dikirim kembali ke Akademi Dalam, kemungkinan bahkan tetua pertama Suqian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tidak berdaya. Tampaknya kesulitan mereka melebihi Xiao yang telah tumbuh dengan jumlah yang tidak terbatas. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dou yang dia gunakan. Mata seperti permata Zian melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Dia mengatupkan giginya.
Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka melihat ke lapisan awan tebal yang secara samar-samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Mereka sedikit mengernyit dan merasa agak tidak nyaman di dalam hati mereka. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit sejati Douzong. Selama waktu Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari sekte awan berkabut juga muncul di panggung pernikahan di lapangan terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun, yang berada di sekitar panggung pernikahan, merasakan hatinya tenggelam dengan hebat ketika dia melihat berkurangnya jumlah sesepuh sekte awan berkabut yang muncul. Sungguh tidak terduga bahwa kerugian sekte awan berkabut akan menjadi separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yun Shan masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Douzong, semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam 3 teratai api berwarna yang telah dilepaskan Xiao Yan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yun Shan, mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan wajah yang sama tidak pasti saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar menatap Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun dalam sekte awan berkabut setidaknya bisa menjadi yang kedua meskipun tidak sebanding dengan Yun Shan. Sekarang tidak pasti apakah Yun Shan hidup atau mati. Sesepuh ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh. Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi sekte awan berkabut saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Bang! Sementara semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu lagi di belakang. Kedua sosok manusia, yang tiba-tiba muncul, secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Xiao Yan dan Yun Shan tetapi Pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh Pelindung Yun telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik dan turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah tua yang samar terlihat di wajahnya yang hitam pekat. Kondisi Pelindung Wu mungkin tidak bagus tapi tubuh Ilu Xiao Lao di sisi berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua. Jelas, 2 orang dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran sengit itu sepertinya keduanya berakhir dengan luka serius. Cek, orang tua, tidak disangka kau masih sekeras ini meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Auzunse yang terkenal di seluruh benua. Jubah berwarna hitam itu sedikit bergetar saat Pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Tidak mudah mengambil semangat diriku yang dulu ini. Yao Lao tertawa dingin. Cahaya merah tua di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih pekat setelah mendengar ini. Suara yang agak rendah dan dalam seram perlahan-lahan keluar. Begitukah? Apakah menurut Anda begitu mudah menangani pelindung ini? Hari ini, saya pasti akan menangkap Anda dan kembali ke Aula Jiwa, bahkan jika saya harus membayar harga yang lumayan untuk itu. Cek, pemimpin Aula sangat tertarik dengan jiwamu. Mata Yao Lao tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata Pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu sangat sedikit tentang monster ini dari Aula Jiwa. Namun dia tidak menyadari taktik akhir apa yang mereka gunakan. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao.
Pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti semburan. Dua suara, embusan, kecil tiba-tiba muncul saat pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera dimuntahkan dengan keras oleh sampah seperti pusaran itu. Munculnya dua sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika pandangan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas, kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran itu, Xiaoyan dan Yunshan. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah diludahi oleh awan api. Dari penampilan-penampilan mereka, kedua orang itu sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Selama waktu semua orang terpana, sesosok manusia, yang berada di belakang, tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Orang itu sudah bangun? Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Sosok manusia yang terbangun tidak peduli dengan seruan yang disampaikan oleh orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Xiaoyan. Itu Xiaoyan. Sayap api yang familiar segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di lapangan terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiaoyan tiba-tiba menyerbu ke arah Yunshan yang berulang kali turun di bawah. Douki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum dililitkan di sekitar tinjunya yang dengan kejam dia hancurkan ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari penggabungan tiga, api surgawi, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh elit Douzong hanya dengan mengandalkan ini. Oleh karena itu, ia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yunshan lemah untuk mengalahkannya ketika ia jatuh. Jika tidak, begitu Yunshan pulih bahkan sedikit, orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiaoyan sebagai gantinya. Tindakan Xiaoyan ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun tahu bahwa pertahanan Yunshan berada pada titik terlemah saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat. Xiaoyan dengan cepat bergegas ke depan Yunshan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang liar. Pada saat ini, yang terakhir mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror akhirnya tanpa sadar menyebar dari hatinya saat melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, akhirnya. Senyum sinis di sudut mulut Xiaoyan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yunshan. Suara lemah dikirim ke telinga Yunshan. Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal telah mengizinkanku melarikan diri pada nafas terakhirku. Xiaoyan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membalas semuanya untukmu. Bab 717. Membunuh Yunshan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Douki di dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan hati Yunshan dengan kejam. Itu baru saja akan mengenai targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiaoyan, jangan! Suara yang akrab itu menyebabkan tinju Xiaoyan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan ekspresi memohon. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan yang menatap tajam ke arah pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib sekte awan berkabut. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat.
Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Beri pukulan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika menang. Namun, jika mereka kalah sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, yang disebut kemenangan ini semuanya ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yun Shan berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yalau di langit yang tidak jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk memotongnya. Yalau tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat saat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi melintasi satu sama lain di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao yang berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilatan di mata Xiao yang jelas terserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Sekte Awan Berkabut. Yun Shan adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun Shan beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat pudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun Shan dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian yang sangat padat dan niat membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun Shan, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Setiap orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh cantiknya bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam tempat dada Yun Shan di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar. Suara rendah, dalam teredam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati banyak orang melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan ke dada di depan mata ketakutan Yun Shan. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Retak. Retak. Suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun Shan tetapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu hebat, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya.
Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yunshan seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Gruk, 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 gruk. Dada Yunshan jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila oleh Xiaoyan ini. Kemarahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi terlempar dengan liar, sekarat tubuh Xiaoyan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah apapun saat dia melihat Yunshan yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiaoyan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiaoyan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan darah segar. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam menghadapi serangan gila Xiaoyan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yunshan yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat tinju Xiaoyan yang mengandung amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yunshan. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir membuat mereka roboh. Anak kecil ini, sepertinya dia telah cukup menderita selama keduanya. Anjing tua Yunshan ini bisa dikatakan sedang menuai apa yang telah dia tabur. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya nama sektawan berkabut akan dihapus dari Kekaisaran Mahajia. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Meskipun sektawan berkabut besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi kacau dari pemain yang telah sangat jatuh. Bang, 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 bang. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yunshan yang sudah cekung. Tubuh Xiaoyan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiaoyan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yunshan berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yunshan terlepas dari betapa gilanya seseorang menyerang. Xiaoyan menatap tajam ke arah Yunshan yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Ini menyebabkan hati Xiaoyan yang terkatup rapat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yunshan harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Siu, 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 siu. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiaoyan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiaoyan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar. Guru, saya telah berhasil. Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah berlumuran darah Xiaoyan. Dia menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiaoyan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yunshan yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat. Tangkap mayat orang itu. Kerangka elit Douzong." Yao Lao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yunshan dengan cara seperti kilat. "Cek-cek, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yunshan tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yunshan. Sebenarnya pelindungmu itu. Anda mencari kematian.
Ekspresi Yaola merosot saat dia berteriak dengan tajam setelah melihat tindakan pelindungmu. Cek, belum pasti siapa yang mencari kematian. Pelindungmu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menampar dengan kejam di atas kepala Yunshan. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yunshan oleh pelindungmu. Pelindung ini berkata bahwa saya akan menangkap dan membawa Yunshan kembali ke Aula Jiwa. Hari ini terlepas dari berapa harga mahal yang harus saya bayar. Pelindungmu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yunshan di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan ratusan roh. Teriakan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindungmu sebelum membungkus tubuh spiritual Yunshan di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang secara perlahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 718. Pergantian peristiwa tak terduga. Tanah terbuka yang luas telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tiba-tiba tak terduga yang telah terjadi. Beberapa sesepuh dari sekte awan berkabut semuanya bingung. Apakah pelindungmu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang sangat sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga kaget dengan pemandangan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatan buramnya juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yunshan. Wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, dan tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa pelindungmu ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yunshan tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Aula Jiwa sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat hebat. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yunshan saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya bergetar berulang kali. Namun, momen ini bukanlah waktu baginya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanyakan pertanyaannya dengan cara yang serius. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yunshan. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api dingin tulang yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam. Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat itu akan menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya terkikis satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cek, Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa memecahkan teknik rahasia, Aula Jiwa, kami? Tawa gelap yang aneh dikeluarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit. Karena Yunshan saat ini sudah mati, tidak perlu lagi mendukung sekte awan berkabut. Ini saatnya aku menarik kembali beberapa hal. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka tampaknya segera memahami sesuatu dan mereka semua buru-buru mundur.
Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan isap yang aneh tiba-tiba meletus dari kumpulan kabut hitam. Gaya isap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa, tetapi beberapa tubuh sesepuh sekte awan berkabut yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak terdistorsi dan ganas yang tidak biasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan yang terdistorsi dari sesepuh sekte awan berkabut. Beberapa dari sesepuh ini adalah andalan dari sekte awan berkabut. Jika ada kecelakaan terjadi pada mereka, sekte awan berkabut akan benar-benar tamat. Yun Yun tiba-tiba merasakan kekuatan Do Uki yang secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang dipasang Yun Shan di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah dia jatuh. Pelepasan segel otomatis pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Cek, mereka menerima kekuatan mereka dari Aula Jiwa-ku. Jika tidak, bagaimana kekuatan sekte awan berkabut Anda bisa melonjak begitu pesat dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, sekaranglah waktunya untuk membayar harganya. Tawa gelap dan dingin keluar dari kabut hitam. Di luar! Di luar! Di luar! Teriakan dingin pelindungmu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin tetua sekte awan berkabut segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah tak terhitung banyaknya mata yang terkejut. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam gugusan kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun bergetar saat dia melihat sesepuh sekte awan berkabut yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau secara bertahap melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat Do Uki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan! Kembalikan semangat mereka! Sepasang sayap Do Uki berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung berlari ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Pelindungmu dalam kabut hitam mengeluarkan tawa dingin saat dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas benang aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar lenyap, setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Pedang panjang tajam berwarna hijau, yang mengeluarkan kilau cerah, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat itu bergegas menuju kabut hitam. Bang! 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 Aura pedang baru saja pergi saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat tersebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung mengalir menuju Yun Yun. Do Uki yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Setelah itu bertabrakan dengan kabut hitam. Bang! Bang! Tubuh Yun Yun tampak menerima pukulan berat saat ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya, dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil memakai wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindungmu. Aku takut itu sudah berakhir untuk sekte awan berkabut ini. Xiao Yan memandang sesepuh sekte awan berkabut yang tidak memiliki kekuatan hidup. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah sekte awan berkabut tapi orang itu. Ekspresi Lau serius. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindungmu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun Shan dan beberapa sesepuh dari sekte awan berkabut. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindungmu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindungmu.
Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Douki di tubuhnya telah benar-benar habis, dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan lagi. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam saat orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk menyela, mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara kerdipan terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan, aula jiwa. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya. Hehehehehe. Aula jiwa, mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda dapat bersaing dengan mereka. Hati Xiao yang tiba-tiba menegang ketika dia mendengar bahwa Yao Lao sebenarnya menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal. Riak dari gugusan kabut hitam itu menjadi semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Armor berwarna hitam itu berwarna gelap dan dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Sekilas, mereka sebenarnya adalah garis kepala manusia yang terlihat ganas. Jika seseorang melihat sekilas lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah kepala sesepuh dari sekte awan berkabut yang rohnya disedot dengan paksa. Pemandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung awan berkabut. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Setan ganas ini. Seluruh tubuh Yun Yun bergetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak cemas, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan sekte awan berkabut Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindungmu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan mootnya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang halus dan teriakan marah bergema di langit. Semua murid sekte awan berkabut, diaken, sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi. Murid sekte awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya di tempat terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera menyetujui dengan suara marah yang bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak dari segala arah. Bodoh yang keras kepala. Pelindung Wu segera tertawa gelap dan dingin ketika dia melihat tindakan Yun Yun. Namun, tepat ketika dia akan bertindak, aura pedang yang kuat dan tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang sekte awan berkabut. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang dibunyikan. Aura ini, Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran? Bab 719. Munculnya kembali Nalan Yanran. Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, pedang pelangi bersinar dari gunung di belakang sekte awan berkabut. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir ke bahunya,
melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Alis kewanitaannya tampak seperti gambar sedangkan kulitnya seperti es salju. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Betapa cantiknya gadis. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang sepertinya hancur dengan hantaman itu segera menunjukkan senyuman yang menyentuh hati. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. Guru. Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian? Yun Yun sangat bersukacita saat melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yun Yun disapa, wanita yang muncul itu secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Xiao Yan, Nalan Yanran. Sayap Douki di punggung Nalan Yanran dikepakkan sedikit saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengatupkan alisnya dan bertanya. Guru, apa yang terjadi dengan sekte awan berkabut? Senyuman di wajah cantik Yun Yun sedikit tertutup saat mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata. Yanran. Sekte awan berkabut, mungkin sudah selesai. Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara mendetail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun Shan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Syok melayang di matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis. Ini, siapa yang melakukan ini? Mata Nalan Yanran menoleh ke langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak akrab itu. Tatapannya membawa ketidakpercayaan saat perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Xiao Yan. Mengapa kamu di sini? Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tanpa sadar saat melakukannya. Tidak terduga bahwa Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun. Xiao Yan juga agak terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, sebenarnya memiliki jejak untuk dapat menembus kelas Do Wang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan, api hati gugur, untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka wanita ini. Meskipun douki di tubuhnya mungkin kuat, itu bukan miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini pasti semacam warisan dari sekte awan berkabut. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping berbicara perlahan. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada sekte awan berkabut? Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah. Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan sekte awan berkabut? Masalah itu sudah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap laki-laki? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu. Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte awan berkabut telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seseorang bertindak seperti ini, apa bedanya dia dari pengecut?
Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara sedingin es Xiao Yan yang tidak memiliki perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi sekte awan berkabut kami di Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Guru Anda ada di samping Anda. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Sekte Awan Berkabut Mulia yang Anda ucapkan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis. Saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu, semua hal dilakukan oleh kakekmu dalam kekeruhannya. Kepala Nalan Yanran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari Yun Yun ini. Apa yang terjadi dengan Sekte Awan Berkabut selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa dari Sekte Awan Berkabut, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit ini? Sebelumnya, kakekmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak di wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia digantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun Shan dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajah cantiknya perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan lebih dulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid-murid Sekte Awan Berkabut di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran. Yanran, bantu aku mengontrol formasi. Iya. Bang. Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang lembut saat berada di tengah lautan awan. Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi menutupi awan matahari. Teriakan dingin keluar dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Setan, pergi dan mati. Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Cek, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam melakukan kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung di dalamnya. Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan dengan cepat menjadi lebih lemah sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Sekte Awan Berkabut sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindungku saat ini.
Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melebihi harapan mereka. Sialan! Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi secara tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang-ulang dari yang pertama telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menghantam dengan keras ke posisi di mana lautan awan itu berada. Bang, bang, bang. Suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Ini segera hancur dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Do Uki yang murid-murid Sekte Awan berkabut diaglomerasi untuk diguncang sampai pecah. Gruk, gruk. Suaranya memekakkan telinga. Murid Sekte Awan berkabut di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan sosok lain di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri beberapa saat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan Sekte Awan berkabut kami. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan giginya dengan erat. Bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retret adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa Sekte Awan berkabut. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Cek-cek, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Saya ingin semangat dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Bab 720. Pelindung pertarungan Yao Lao. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao sedikit berubah ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya ke mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun Shan dan pasangan sesepuh Sekte Awan berkabut, kekuatannya melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Xiao Yan yang terluka parah saat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertarung, dia tidak hanya tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengan dia. Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan membuat orang ini merasa tidak enak bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan tepat saat pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang tersenyum tipis. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut. Guru, kamu. Tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyentuh telapak tangan di bahu Xiao Yan. Kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini mengatakan bahwa tidak ada dari kalian berdua yang akan melarikan diri hari ini. Pelindungmu tertawa dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah acuh tak acuh Yao Lao saat dia berbicara dengan sinis. Yao Chen,
Apa menurutmu kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu, sangat tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh lamaku. Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruangan terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini telah membayar harganya. Mata merah di bawah jubah hitam menjadi sedikit gelap saat pelindungmu menjawab dengan suara dingin yang pekat. Oleh karena itu, inilah saatnya bagi Anda untuk menyerahkan semangat Anda. Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang dia harapkan. Memang ada gejala sisa yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan roh seorang ahli seperti Yun Shan. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong apapun setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar ke langit. Cek-cek, apa kamu berencana untuk keluar semua? Namun, sudah terlambat sekarang. Pelindungmu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Bahkan sulit bagi sinar matahari dari langit untuk menyebar ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte awan berkabut menjadi gelap. Pelindungmu telah menghapus matahari saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam bertahan. Pelindungmu tampaknya menjadi tidak terlihat karena jejaknya secara aneh hilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Jenis lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar, adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Dou Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang berlalu. Yao Lao, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih yang pekat, tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melayangkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga ikut bergerak. Tinjunya yang keriput tampaknya membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menghantam ke depan dengan keras. Bang! Ci! Ci! Kedua tinju saling bersilangan dan dua sosok manusia sekali lagi secara aneh lenyap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka muncul beberapa saat kemudian, jarak mereka lebih dari 100 meter. Dalam sekejap, guntur bergulung di langit saat sosok manusia berkedip. Setiap kali sosok manusia muncul, hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam bergulung di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang akan menyebabkannya bergetar. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan seberkas sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa tidak ada panas saat ini. Dari puncak pohon, Xiao Yan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan, api dingin tulang, untuk bertarung dengan pelindungmu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas dirugikan selama serangan itu. Dari kelihatannya situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan bertarung sebenarnya dari seorang elit Dou Zong. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Dou Zong yang dicapai pelindungmu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, kemungkinan pelindungmu berada di atas 6 bintang. Bagaimanapun, Yun Shan saat ini sudah menjadi bintang elit 2 hingga 3 Dou Zong. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindungmu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Tidaklah mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengerutkan alisnya dan menatap ke langit.
Dia samar-samar bisa merasakan bahwa situasi Yao Lao sedikit buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Dou Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Dou Zong. Wajah Xiao Yan suram, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan api teratai Buddha yang marah, yang digabungkan dari 3 api surgawi, lagi, dia setidaknya akan bisa melukai pelindungmu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, ini akan membantu Yao Lao. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan tentang menggunakan api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari 3 api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu, suara Xiao yang gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Hai Bodong hanya bisa menghela nafas dengan tenang saat melihat Xiao Yan bertindak seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiao Yan, secara alami sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan set tulang tua ini dan mencobanya. Petir melintas di langit. Garis retakan lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Seutas sinar matahari tersebar. 2 sosok secara kebetulan memotong secara tiba-tiba di bawah pilar cahaya itu. Sebuah teriakan rendah, dalam, dan keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti 2 bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Bang! Petir yang keras bergema di langit. Telinga dari banyak orang diguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Kekuatan sonik yang diciptakan oleh persimpangan menakutkan dari kedua orang ini tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiao Yan pada kekuatan maksimumnya. Suara keras berdering dan 2 sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Erangan lembut, rendah, teredam dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Hati yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam tipis dan menyebar ke dalamnya, mengeluarkan sebagian kegelapan di tanah terbuka. Cek, kamu memang layak menjadi Yao Zunse yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih orang yang keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindungmu memandang Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aku yang dulu juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisi kamu ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat buruk, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda-tandanya. Kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindungmu tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan pekat. Aku juga sangat bodoh. Alih-alih menangkap foto lembut yang bisa dengan mudah saya tangkap, saya datang untuk mencari Anda, orang yang berduri. Karena Anda memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik, apakah Anda tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa jahat pelindungmu baru saja terdengar saat tubuhnya berkedip tanpa menunggu Yao Lao merespons. Dia menarik melalui udara dan bergegas menuju tempat Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah saat melihat tindakan pelindungmu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan gelombang kuat kekuatan spiritual dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindungmu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat tidak jauh dari Xiao Yan saat suaranya baru saja terdengar tadi. Dalam 2 tarikan napas, dia sudah berada di dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindungmu tiba-tiba bergegas. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Zhen, dan ahli lainnya Do Uang semuanya mundur karena ketakutan.
Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya yang merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba dari target menyerang pelindungmu. Namun, Hai Bodong bereaksi beberapa saat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum beberapa orang lainnya kecuali Old Yin Gu dan dua ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semuanya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Nyah! Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindungmu mengeluarkan teriakan gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang dengan tergesa-gesa bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang hanya setelah pertukaran di hadapan celah yang sangat besar. Pelindungmu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Bocah, dengan patuh panggil hal-hal itu dari klan Xiaomu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah keriput seperti tulang terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba menjulur keluar sementara suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih ke arah Xiao Yan yang tidak bisa menolak. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan sisa douki yang tersisa di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, menggerakkan api inti teratai mengkilap dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, semua orang dengan jelas memahami apa hasil akhirnya saat dia mencoba melawan pelindungmu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiao Yan jatuh ke tangan pelindungmu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiao Yan. Namun, saat akan berkontraksi, ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti giok putih segera muncul. Jari giok melengkung dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindungmu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindungmu sampai tubuhnya sedikit bergetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindungmu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiao Yan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Anda benar-benar berani untuk campur tangan dalam masalah aula jiwa kami. Ekspresi pelindungmu langsung berubah suram saat serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan, kecantikan yang mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindungmu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku. Bersambung ke episode 143. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.